Hai semua, welcome back to Fisik Easy. Di video kali ini kita akan membahas hukum Newton tentang gerak part 2. Di part 2 kali ini kita akan membahas jenis-jenis gaya dalam hukum Newton. Gaya berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Perhatikan dua gambar berikut. Gambar pertama, benda berada di bidang datar. Gambar kedua, benda berada di bidang miring. Gravitasi yang dimaksud adalah percepatan yang mengarah ke bawah menuju pusat gravitasi. Jadi, arah gaya berat selalu menuju ke bawah atau pusat gravitasi. Secara matematis, berat dapat dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G, di mana W adalah berat benda dalam satuan Newton, M adalah massa dalam satuan kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Nilai percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat pembulatan. Gaya normal adalah gaya kontak yang arahnya tegak lurus permukaan bidang. Kita perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda berada di bidang datar, maka gaya normalnya ke arah atas karena harus tegak lurus dengan bidang datarnya. Gambar kedua, benda berada di bidang miring. Ketika benda berada di bidang miring, maka bidang datarnya adalah bidang miring ini. Berarti gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang miringnya, seperti gambar ini. Besar gaya normal bergantung pada gaya lain yang bekerja pada benda. Contohnya seperti gambar berikut. Sebuah benda berada di bidang datar, maka gaya normal ke arah atas, dan ada gaya berat ke arah bawah, sehingga gaya normalnya sama dengan gaya berat, yaitu M dikali G. Kasus kedua, benda berada di bidang miring. Gaya normal tegak lurus terhadap bidang miringnya, dan ada gaya berat ke arah bawah. Gaya berat ini selanjutnya kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y bidang miringnya. Berarti ketemu W cos theta dan W sin theta. W cos theta ini kesebandingannya dengan gaya normal, sehingga gaya normal sama dengan W cos theta, yaitu N sama dengan mg cos theta. Kasus ketiga, benda berada di bidang datar, tetapi pada benda ditarik gaya F yang membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Di sini, gaya F ini nantinya kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y bidang datar. Ketemu F cos theta untuk sumbu X-nya dan F sin theta untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y ini berada di gaya normal, sehingga yang ke atas kita buat positif dan yang ke bawah kita buat negatif. Ketemu N tambah F sin theta sama dengan W, berarti N sama dengan W min F sin theta. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali saat tali dalam kondisi tegang. Arah gaya tegangan tali bergantung dari arah kita meninjau benda, sehingga perlu membuat yang namanya diagram gaya bebas, yaitu ilustrasi grafis yang digunakan untuk memvisualisasikan gaya pada sistem tertentu.
Contoh kasus, sebuah benda tergantung menggunakan tali pada sebuah langit-langit. Di sini akan muncul gaya berat yang ke arah bawah dan gaya tegangan tali. Ketika kita meninjau benda, maka gaya tegangan talinya ke arah atas, sehingga dapat dirumuskan T sama dengan W. Sementara ketika kita meninjau langit-langit, maka gaya tegangan talinya ke arah bawah. Arah-arah gaya ini yang kita sebut diagram gaya bebas. Contoh berikutnya, dua buah benda terhubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Salah satu benda berada di atas bidang miring. Kita tulis W1 dan W2 sin theta. Ketika kita meninjau benda pertama, maka gaya tegangan tali ke arah atas, sehingga T sama dengan W1. Ketika kita meninjau benda 2, maka gaya tegangan talinya ke arah kanan. Kasus berikutnya, dua buah benda berada di bidang datar dihubungkan dengan tali. Ketika kita meninjau benda pertama, maka gaya tegangan talinya ke kanan. Ketika kita meninjau benda kedua, maka gaya tegangan talinya ke arah kiri. Kasus berikutnya, dua benda dihubungkan dengan sebuah tali pada katrol. Salah satu benda berada di atas bidang datar. Ketika kita meninjau benda pertama, maka gaya tegangan talinya ke arah atas, di mana kecenderungan arah benda yaitu ke bawah, sehingga W1 sama dengan T. Untuk tinjauan benda kedua, maka gaya tegangan talinya ke kanan. Gaya gesek merupakan gaya yang memiliki arah berlawanan dengan gerak benda atau kecenderungan arah benda akan bergerak. Gaya gesek dibagi menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Jika kita mendorong suatu benda, maka benda tersebut tidak akan langsung bergerak. Tetapi ketika kita mendorong dengan besar gaya tertentu, barulah benda akan bergerak. Dan setelah benda bergerak, maka kita perlu memberikan gaya pada benda agar benda tetap bergerak. Jadi, gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda ini adalah sebesar gaya gesek statisnya. Gaya gesek statis ini sebanding dengan gaya normal dan tingkat kekasaran bidang yang berkontak, atau koefisien geseknya. Koefisien gesek di sini yaitu perbandingan gaya gesek maksimum dan gaya normalnya, dilambangkan dengan μs. Gaya gesek statis bekerja pada benda yang diam dan dapat dituliskan dengan persamaan Fs sama dengan μs dikali N, di mana μs di sini adalah koefisien geseknya. Jika gaya yang diberikan lebih kecil dari gaya gesek statisnya, maka benda tetap diam. Tetapi jika gaya yang diberikan sama dengan gaya gesek statisnya, maka benda tepat akan bergerak. Gaya gesek statis berlaku ketika tepat sebelum benda bergerak. Setelah benda bergerak, maka akan muncul gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis dirumuskan dengan Fk sama dengan μk dikali N, di mana μk adalah koefisien gesek statis. Besar gaya gesek kinetis selalu lebih kecil dari gaya gesek statis. Hal ini membuktikan bahwa gaya terbesar yang diperlukan untuk menggerakkan benda adalah saat benda dalam keadaan diam dan menjelang bergerak. Contoh soal, ada dua buah benda yang terhubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Massa benda pertama 4 kg dan benda kedua 5 kg. Jika benda dalam keadaan diam, tentukan besar dan arah gaya geseknya. Dari sini, kita harus melengkapi gambar ini dengan diagram gaya bebasnya. Di sini MA atau massa benda pertama 4 kg dan benda kedua 5 kg. Kita lihat kelengkapan dari gaya-gaya yang bekerja. Sekarang kita bisa meninjau masing-masing gaya. Gaya berat benda pertama atau WA.
WA sama dengan MA dikali G, 4 dikali 10, 40 Newton. WB sama dengan 50 Newton, yaitu 5 dikali 10. Sedangkan WB sin theta, yaitu 50 dikali sin 37 derajat. 50 dikali 0,6 sama dengan 30 Newton. 0,6 adalah sin 37 derajat. Kita tinjau benda A, yaitu sigma FA sama dengan 0. WA dikurang T sama dengan 0, sehingga T sama dengan WA sama dengan 40 Newton. Benda kedua atau benda B, T dikurang WB sin theta dikurang FG sama dengan 0, 40 dikurang 30 dikurang FG sama dengan 0, jadi FG sama dengan 10 Newton. Contoh soal yang kedua, ada dua buah benda dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya 20 Newton. Dari sini kita bisa melihat pada masing-masing benda muncul gaya gesek FGA dan FGB, di mana koefisien gesek sama dengan 0,1. Di sini kita diminta mencari gaya tegangan talinya. Oke, gaya tegangan tali arahnya seperti gambar. Kemudian di sini FGA bisa kita cari dengan menggunakan NA, yaitu NA sama dengan WA. Sementara untuk benda B, NB sama dengan WB. WA sama dengan MA kali G dan WB sama dengan MB kali G. Kita cari gaya gesek A dan gaya gesek B. Ketemunya 3 Newton dan 2 Newton, di mana NA 30 dan NB 20. Kemudian kita hubungkan dengan hukum kedua Newton dengan arah gerak benda ke kanan. Jadi gaya-gaya yang ke kanan kita kasih tanda positif. F dikurang T ditambah T dikurang FGA dikurang FGB sama dengan MA ditambah MB dikali A, karena bendanya ada 2. Masukkan angka-angkanya, 20 dikurang 3 dikurang 2 sama dengan 3 ditambah 2 dikali A. Ketemunya 15 sama dengan 5 dikali A. A sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita tinjau benda B untuk mencari gaya tegangan talinya, di mana kita lihat gaya tegangan tali T berarah ke kanan positif dan FGB negatif. Sigma FB sama dengan M kali A. T dikurang FGB sama dengan MB dikali A. T dikurang 2 sama dengan 2 dikali 3. Hasilnya yaitu 6 ditambah 2 sama dengan 8 Newton. Oke, sampai di sini video kali ini, dan kalian bisa mencoba 2 soal yang ada di description box sebagai latihan. Thanks for watching, see you next video.